Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana masih diberikan kesempatan serta kesehatan untuk menyelesaikan tugas kami sebagai mahasiswa, yaitu untuk membuatkan video presentasi dari makalah kami yang berjudul Konsep Perencanaan Dermaga. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti sekarang ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasniati dengan NIM D0118009. Di sini saya adalah anggota dari kelompok 4, di mana kelompok 4 atau kelompok saya terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri Hasniati, yang kedua Asnuddin S, yang ketiga Bahtiar, yang keempat Nur Amalia, dan yang kelima atas nama Nurul Dwi Wahyuni. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk materi untuk makalah kami, yaitu konsep perencanaan dermaga. Nah, untuk materi pendahuluan, di sini kita akan memperkenalkan apa itu dermaga. Nah, dermaga adalah tempat kapal yang ditempatkan di pelabuhan. Nah, pada dermaga dilakukan berbagai kegiatan bongkar muat barang dan orang dari dan ke atas kapal. Nah, di dermaga juga dilakukan kegiatan untuk mengisi bahan bakar untuk kapal, air minum, air bersih, saluran untuk air kotor atau limbah yang akan diproses lebih lanjut di pelabuhan. Konstruksi dermaga sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, baik itu struktur atas maupun struktur bawah. Kemudian selanjutnya untuk pembahasan yang pertama itu ada pengertian dermaga. Nah, untuk dermaga tadi di atas itu untuk secara umum. Nah, untuk pengertian dermaga dalam sipil itu adalah suatu struktur sipil yang berfungsi sebagai tempat kapal bersandar melakukan bongkar muat barang atau menaik turunkan penumpang dari dan ke kapal. Nah, peranan dermaga sangat penting karena harus dapat memenuhi semua aktivitas distribusi fisik di pelabuhan. Antara lain, menaik turunkan penumpang dengan lancar, mengangkut dan membongkar kargo, menghubungkan angkutan dari ke darat atau dari ke laut, kemudian merapat dan melepaskan kapal, kemudian tempat penyimpanan yang efektif, gudang dan fasilitas yang berhubungan dengan lalu lintas darat. Nah, dermaga juga sebagai salah satu penunjang utama untuk jalur perhubungan, baik untuk jalur laut. Mungkin cukup sekian untuk materi yang saya bawakan, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya atau teman kelompok saya. Kepada teman saya persilakan untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Dwi Wahyuni. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Hasniati, yaitu macam-macam dermaga. Berdasarkan fungsi operasionalnya, macam-macam dermaga adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada dermaga barang umum, yang dimana dermaga yang diperuntukkan untuk bongkar muat barang umum atau general cargo di atas kapal. Yang kedua ada dermaga peti kemas, dermaga yang khusus diperuntukkan untuk bongkar muat peti kemas. Bongkar muat peti kemas biasanya menggunakan kren. Yang ketiga ada dermaga barang curah, adalah dermaga yang khusus digunakan untuk bongkar muat barang curah yang biasanya menggunakan ban berjalan. Yang keempat ada dermaga khusus, yaitu dermaga yang khusus digunakan untuk mengangkut barang khusus seperti bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan lain sebagainya. Yang kelima ada dermaga marina, adalah
yaitu dermaga yang digunakan untuk kapal pesiar, kapal feri, dan speedboat. Yang terakhir ada dermaga kapal ikan, adalah dermaga yang digunakan oleh kapal ikan. Kedua, berdasarkan posisi letaknya, dermaga dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu wharf, pier, dan jetty. Struktur wharf dan pier bisa berfungsi struktur tertutup atau terbuka, sementara jetty pada umumnya berupa struktur terbuka. Wharf adalah dermaga yang dibuat sejajar pantai dan dapat dibuat berhimpit dengan garis pantai atau agak menonjol menjorok ke laut. Bisa dilihat pada gambar di samping. Pier adalah dermaga yang berada pada garis pantai dan posisinya tegak lurus dengan garis pantai. Dan terakhir ada jetty, adalah bangunan dermaga yang menjorok ke tengah laut untuk mencapai kedalaman yang diperlukan dan dihubungkan dengan jembatan ke darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Asnuddin, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi presentasi kelompok saya. Baiklah, langsung saja. Berdasarkan jenis strukturnya, dermaga dapat dikelompokkan menjadi 2 macam berikut ini, yaitu deck on pile. Deck on pile atau open type struktur menggunakan serangkaian tiang panjang piles sebagai pondasi untuk lantai dermaga. Seluruh beban di lantai dermaga termasuk gaya akibat berthing dan mooring diterima sistem lantai dermaga dan tiang panjang pada struktur dermaga ini. Yang kedua, sheet pile. Dermaga jenis ini menggunakan sheet pile atau turap atau dinding penahan tanah untuk menahan gaya-gaya akibat perbedaan elevasi antara lantai dermaga dengan dasar kolam. Yang berikutnya, diaphragma wall. Selain sheet pile, ada diaphragma wall. Beton juga dapat berfungsi sebagai penahan tekanan lateral tanah. Struktur dermaga diaphragma wall terdiri dari blok-blok beton bertulang berukuran besar yang diatur sedemikian rupa. Yang berikutnya, caisson. Struktur ini merupakan salah satu jenis dermaga gravity struktur. Pada prinsipnya, struktur dermaga jenis ini memanfaatkan berat sendiri untuk menahan beban-beban vertikal dan horizontal pada struktur dermaga serta untuk menahan tekanan tanah. Baiklah, poin berikutnya, dolphin system. Struktur dermaga sistem dolphin dikategorikan sebagai light struktur atau struktur ringan. Karena struktur dermaga sistem dolphin direncanakan hanya untuk menerima beban-beban ringan seperti pipa-pipa penyalur minyak dan gas serta conveyors. Poin berikutnya, dermaga apron. Dermaga ini biasanya digunakan pada perairan yang mempunyai pasang surut besar untuk menyesuaikan elevasi muka air. Berikut faktor-faktor pemilihan tipe dermaga. Faktor yang pertama, tinjauan topografi daerah pantai. Faktor yang kedua, jenis kapal yang dilayani. Faktor yang ketiga, daya dukung tanah. Mungkin sampai di situ penjelasan saya. Mungkin anggota tim yang lain akan melanjutkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dengan NIM D011832. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 4. Materi yang saya paparkan yaitu bagian-bagian konstruksi dermaga. Bagian konstruksi dermaga ada 4. Yang pertama, bangunan atas. Bangunan atas terdiri dari 2. Yang pertama, plat lantai, yaitu bagian dari plat dermaga untuk dilewati kendaraan yang menuju kapal atau dari kapal menuju daratan. Kedua, balok, yaitu rangkaian dari gelagar memanjang dari konstruksi dermaga tersebut dan merupakan pengaku serta memikul plat lantai. Kedua,
sistem fender atau bantalan standar. Pada dasarnya, dari segi konstruksi diketahui 3 sistem, yaitu fender pelindung kayu, fender gantung, dan fender bentur. Ketiga, alat penambat. Alat penambat merupakan suatu konstruksi yang digunakan untuk keperluan yang pertama, mengikat kapal pada waktu berlabuh agar tidak terjadi pergeseran atau gerak kapal yang disebabkan oleh gelombang, arus, dan angin. Kedua, menolong berputarnya kapal. Terus yang terakhir itu bangunan bawah. Pondasi adalah suatu bagian dari dermaga yang tertanam atau berhubungan dengan tanah. Fungsi dari pondasi yaitu untuk menahan beban bangunan di atasnya dan meneruskannya ke tanah dasar. Tujuannya yaitu agar didapat keadaan yang kokoh dan stabil, atau dengan kata lain, tidak akan terjadi penurunan yang besar baik dari arah vertikal maupun horizontal. Metode pelaksanaan dermaga akan dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, masa prakonstruksi. Dalam masa prakonstruksi ini, hal-hal yang dilakukan adalah persiapan pelaksanaan, baik yang di darat maupun di laut. Pada umumnya, sebelum pelaksanaan sudah harus disiapkan. Yang pertama, pembersihan lahan, yaitu membersihkan lahan proyek dan lahan di sekitar proyek yang telah dibebaskan dari hal-hal yang akan mengganggu jalannya proyek secara keseluruhan. Yang kedua, direksi kit yang berfungsi sebagai tempat untuk keperluan rapat, konfirmasi antar organisasi atau personil yang terkait pengawasan dan lain-lain. Ketiga, pos jaga berfungsi sebagai pengawasan alat dan material. Keempat, gudang sebagai tempat penyimpanan sebagai pengawasan alat dan material. Keempat, gudang sebagai tempat penyimpanan bahan yang akan dipakai. Terus yang terakhir itu pendatangan alat berat seperti kren, pontin, hammer hidrolik untuk keperluan pemancangan tiang pancang. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahtiar selaku pemateri terakhir, dan langsung saja saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Itu langsung saja pada bagian nomor 2, yaitu masa konstruksi. Nah, masa konstruksi ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama itu pemancangan. Nah, pemancangan itu tersendiri yaitu alat yang digunakan 2 buah ponton. 1 kren hydraulik hammer theodolit atau water pass. Nah, pemancangan dilakukan dengan 2 ponton, di mana 1 ponton sebagai hydraulik hammer untuk pemancangan dan satunya sebagai ponton kren untuk mengembalikan tiang pancang dari areal penumpukan ke ponton pancang. Alat theodolit digunakan untuk mengukur ketepatan posisi dan kemiringan tiang saat pemancangan. Nah, itu yang bagian pertama. Dan bagian kedua yaitu pengecoran pur. Nah, pengecoran pur ini juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu sebelum merakit backisting pur, terlebih dahulu dipasang landasan untuk backisting. Nah, adapun dipasang di bagian backisting itu mengikat di baut sejumlah 2 baut untuk tiap pengikatnya pada tiang pancang. Nah, kemudian dipasang balok yang menghubungkan antara tiang satu dengan lainnya, baik arah memanjang maupun melintang. Nah, selanjutnya itu dilanjutkan dengan perakitan backisting per
dan atas landasan yang telah ada sesuai dengan ukurannya. Nah, selanjutnya pada poin ketiga yaitu pengecoran pelat dan balok. Nah, bagi stim balok memanjang dan melintang dipasang sesuai dengan ukuran rencana. Nah, dan ditopang dengan kayu landasan yang telah dipasang pada langkah sebelumnya. Pengecoran dilakukan monolit sekaligus dengan pelat dermaga. Balok fender sebelum pengecoran dilakukan, angker boulder dan fender dipasang pada posisinya dengan dilas dengan tulangan balok untuk perkuatan sendiri. Nah, lanjut pada poin yaitu nomor 3, masa pasca konstruksi. Nah, masa pasca konstruksi setelah pengecoran selesai dan beton telah pengeras dengan sempurna, dilakukan pekerjaan tambahan yaitu yang pertama, pemasangan boulder. Nah, pemasangan boulder setelah beton mengeras sempurna, boulder dapat dipasang. Angker yang sudah tertanam pada saat pengecoran pelat bersama tulangannya dibersihkan dan dipasangkan boulder ke posisinya, kemudian dicor setempat. Selanjutnya itu bagian kedua, pemasangan fender. Nah, pemasangan fender sama halnya dengan boulder. Angker fender yang telah tertanam dibersihkan dan fender ditempatkan di posisinya, lalu dipasang angkernya. Dan bagian terakhir yaitu pemasangan rel crane. Dalam pemasangan crane harus diawali dengan ketat, di mana setiap sambungan rel harus dites dengan ultrasonik. Demikian pula dengan keseluruhan rel itu sendiri. Nah, demikian dari materi saya sebagai pemateri terakhir, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.